Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dalam pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang ya. Nah, dalam mengukur suatu benda ya, kita perlu yang namanya alat bantu. Nah, adapun alat bantu untuk mengukur panjang suatu benda itu yang pertama adalah penggaris ya. Nah, penggaris ini banyak macamnya. Ada yang namanya penggaris panjang ya, lurus, ada penggaris siku, ada busur, dan lain sebagainya. Dan juga ukuran penggaris ini bermacam-macam ya. Ada yang 15 cm, ada yang 30 cm, dan juga 60 cm. Nah, fungsinya sama semua, yaitu untuk mengukur suatu benda ya. Biasanya kalau penggaris, kalau misalkan ukurannya lebih kecil ya, atau 30 cm, biasanya digunakan untuk mengukur benda yang sekiranya tidak terlalu panjang ya. Nah, kemudian alat ukur bantu ya untuk mengukur suatu benda itu ada namanya meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan untuk mengukur bahan ya, atau mengukur baju. Biasanya kita mengukur lingkar dada atau panjang baju. Nah, itu menggunakan meteran pita. Nah, ketika kalian ingin membuat baju dari bahan mentah, otomatis kalian akan diukur oleh yang namanya tukang jahit atau tailor ya, menggunakan meteran pita ini. Jadi kalian diukur semuanya ya, dari lingkar lengan, kemudian lingkar dada, pinggang, dan lain sebagainya. Nah, digunakan meteran pita ini. Nah, ada juga alat bantu yang namanya meteran roll. Nah, meteran roll ini ada dua jenisnya, itu ada yang besar ataupun ada yang kecil. Nah, meteran roll ini biasanya digunakan untuk membangun suatu ruangan. Nah, dalam baik penggaris, meteran atau pita biasanya digunakan namanya satuan ya. Satuan panjang itu biasanya digunakan satuan cm. Nah, jadi satuan panjang yang digunakan dalam penggaris ataupun meteran pita atau meteran roll umumnya menggunakan satuan cm ya. Nah, oke, kita langsung ke pembahasan soalnya. Contoh, sebuah penggaris, kita akan mengukur sebuah pensil. Nah, kalian perhatikan setiap ujungnya. Yang pertama adalah ujung dimulai dari 0, dan juga ujung pensilnya itu di antara angka 9 dan angka 10 ya. Di antara angka 9 dan angka 10. Nah, karena ujung pensilnya itu mendekati angka 9, maka panjang pensil kira-kira sebesar 9 cm ya. Karena ujung pensil lebih dekat ke angka 9 daripada ke angka 10. Jadi panjang pensil tersebut panjangnya kira-kira adalah 9 cm karena lebih dekat ke angka 9. Contoh lagi, kita akan mengukur sikat gigi. Nah, kalian perhatikan ujung dari 0 sampai ujung sikat gigi itu di antara angka 10 dan angka 11 ya. Nah, di situ di ujung sikat gigi, karena ujungnya itu mendekati angka 11, maka panjang sikat gigi kira-kira adalah 11 cm ya. Jadi kalian hitung mana yang lebih dekat angkanya. Nah, berarti jika angka tersebut lebih dekat yang ke atas, maka bulatkan ke atas. Tapi kalau misalkan ukuran suatu benda itu lebih dekat ke arah bawah, maka dibulatkan ke bawah ya. Oke, contoh berikutnya, Anissa mempunyai pensil berukuran 12,4 cm. Berapa cm panjang pensil Anissa jika dibulatkan ke satuan terdekat ya? Mudah-mudahan kalian tidak lupa dengan aturan-aturan pembulatan di materi sebelumnya. Itu sudah pernah saya bahas mengenai pembulatan suatu bilangan. Nah, ini juga sama peraturannya ya. Kita tuliskan dulu 12,4 cm ya. Kalian perhatikan angka setelah koma ya. Angka setelah koma itu kan angkanya 4. Nah, jika angka setelah koma itu ada di bawah angka 5 ya, maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah. Nah, berarti 12,4 dibulatkan ke bawah itu berarti ke angka 12 cm. Jadi kira-kira panjang pensil Anissa adalah 12 cm.
Contoh berikutnya, Anton dan Randy masing-masing memiliki sumpit. Panjang sumpit Anton 20 cm lebih 5 mm. Sedangkan panjang sumpit Randy itu sepanjang 16 cm lebih 3 mm. Berapa cm selisih sumpit mereka? Nah, kita tuliskan dulu masing-masing panjang sumpitnya ya. Sumpit Anton tadi panjangnya 21 cm lebih 5 mm, kemudian kita ubah menjadi 21,5 cm. Kemudian sumpit Randy yaitu panjangnya 16 cm lebih 3 mm. Nah, kalian ubah menjadi 16,3 cm. Nah, kemudian kalian baca dulu ya aturan untuk membulatkan suatu bilangan ke satuan terdekat. Nah, jika angka setelah koma di bawah angka 5, maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah. Sedangkan jika angka setelah koma sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka bilangan tersebut kita bulatkan ke atas. Nah, kalian perhatikan 21,5 dan 16,3 ya. 21,5 setelah koma itu angkanya 5, ya maka kita bulatkan menjadi pembulatan ke atas, berarti menjadi angka 22 ya. Kemudian 16,3 setelah koma angkanya 3. Nah, angka 3 itu merupakan bilangan yang berada di bawah angka 5. Maka 16,3 ini kalian bulatkan ke arah bawah ya. Berarti menjadi 16. Nah, setelah kalian bulatkan setiap bilangannya, nah ini belum menjawab apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Nah, pertanyaannya adalah berapa sentimeter selisih sumpit mereka. Di sini ada kata-kata selisih. Kalau misalkan kata-kata selisih, maka cara pengerjaannya adalah pengurangan. Tapi kalau misalkan kata-kata jumlah, maka cara pengerjaannya dijumlah setelah kalian bulatkan ya. Nah, setelah kalian bulatkan yaitu menjadi angka 22 dan 16, baru kita cari selisihnya, yaitu 22. Selisih itu berarti dikurang ya. 22 dikurang 16. Nah, itu hasilnya adalah 6 cm. Jadi kira-kira selisih sumpit mereka adalah 6 cm. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.